Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas tentang ProModel, yaitu merupakan salah satu aplikasi pembuatan simulasi di komputer. Nah, buat teman-teman sekalian, silakan menyimak dan semoga bermanfaat. Proses produksi. Proses produksi adalah serangkaian kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi dengan nilai tambah. Contohnya, pembuatan baju berbahan dasar kain dengan tahapan pemotongan dan penjahitan. Contoh lainnya, pembuatan mobil dari proses assembly komponen mobil seperti bodi, elektronik, dan ban. Sistem, simulasi, dan model. Sistem adalah kumpulan elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah metode untuk mereplikasi perilaku atau proses sistem nyata dalam lingkungan virtual menggunakan model. Sedangkan model merupakan representasi dari suatu sistem yang nyata yang dirancang untuk memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem kerja. Perbedaan intinya, model adalah objek dari simulasi yang merupakan proses. Software simulasi memungkinkan kita untuk membuat model dari sistem nyata dan melakukan eksperimen untuk kinerja sistem tersebut. Contoh software simulasi diantaranya yaitu Arena Simulation, FlightSim, Simono, SolidWorks, dan ProModel. Aplikasi yang kita gunakan adalah ProModel karena user-friendly interface dan fleksibel. Oke, kira-kira begini tampilan dari ProModel yang kita gunakan. Nah, langsung aja kita buka file, news, dan kita browser. Pilih yang student, karena kita gunakan ya versi gratisan lah student biar nanti muncul icon-iconnya di sini. Oke, terus kita masuk ke build. Kita masuk ke locationnya. Di sini nanti kita masukin komponen-komponennya. Maksudnya kegiatannya ngapain aja. Nah, di sini kan ada raw material, warehouse, ya, terus blowing, assembly, finish test, packing, dan juga delivery. Nah, dengan kapasitasnya juga kelihatan di sini ya. Kita masukin aja komponen yang mau digunakan. Nah, di sini saya itu pakai yang mana ya, pickup ya. Nah, buat awalan kedatangan nih, nah raw material akan saya gunakan pickup. Terus habis itu kita masukin relnya ini untuk ya sebagai jalurnya lah. Nah, kita gini terus, kita masukkan semuanya tambahan. Ya, ikonnya apa aja buat kalian tuh bebas seenaknya aja. Mau mirip-mirip boleh, nggak mirip juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya udah kelar nih, kita masukin ke namanya tadi kan. Nah, itu raw material kita taruh di gambar pickup. Terus nanti lanjut kan ke warehouse. Nah, itu gambar gitu. Kita pakein namanya aja di sini. Dari namanya. Nah, kalau semua namanya udah selesai, kita lanjut masukin aja tambahan onderdilnya, komponen-komponen tambahannya. Jangan lupa dihilangin dulu new-nya tadi. Terus masukin ya biar nggak jadi icon baru aja. Nah, di sini saya tambahin ya IGV-nya. Terus habis itu masukin count. Nah, count ini nanti gunanya cuman untuk nunjukin ini aja pas dijalanin tuh, oh angkanya berapa banyak yang masuk keluar gitu. Terus namanya, nah ini kita ubah nama tadi di atas tuh biar di sini pas masukin namanya itu langsung, jadi nggak usah namanya ganti-ganti manual lagi. Begitu terus ke semuanya, masukin terserah kalian komponennya, nggak harus nentu. Gambarnya terserah kalian, mau orang yang 1, 2 is oke lah. Nah, kalau misalnya udah
kelar semuanya, kita masuk ke bagian kapasitas. Kapasitasnya sesuai dengan data yang kita pakai tadi. Nah, jangan lupa data Excel tadi itu didapat ya, bisa kalian ambil, bisa ngasal, bisa dari data langsung asli juga bisa. Sini kan ya 224, 54, 2 dan ya begitu seterusnya. Saya percepat aja ya. Oh, jangan lupa untuk yang setiap jalurnya satu ya, karena kan cuman ada satu jalur doang. Kalau Infinity nanti ibaratnya barangnya bisa masuk dari mana aja ke stacknya. Terus kita masukin entitasnya di sini. Entitasnya saya pakai 2, yaitu ada di sini saya pakai desktop sama copier. Nah, nanti di situ saya ganti aja namanya. Kita masukin ya. Saya pilih sebagai komponen mana aja nggak apa-apa, sama aja. Sebebasnya kalian. Sama copier. Nah, ini saya ubah jadi yang desktop housing upper, ibaratnya raw materialnya. Terus copiernya saya ganti jadi scanner, hasil barang yang bakal jadi. Nah, terus habis itu kita masuk ke processing. Nah, sebelum processing kita masuk arrival dulu, Reng. Salah. Processing arrival ini kedatangannya barangnya mau kemana. Nah, pertama kan saya datangin Singapura nih ke raw material sebagai raw material. Nah, yang satu lagi scanner nggak usah. Nanti kita masukin di processing. Terus kita masuk ke processingnya. Processingnya ini sesuai ya sama data yang tadi. Lagi-lagi data tadi yang kita bikin. Kita tinggal tulisin aja. Tapi tar dulu, kita masukin dulu. Diklik aja add route ya, add route. Terus dipilih. Gunain langkah yang sama. Seterusnya. Nah, ini dari warehouse ke jalannya ke assembly ke warehouse, ke jalannya lagi relnya. Nah, terus begitu terus. Nah, terus kita ganti ke scanner karena kan dari assembly tadi udah jadi nih ya, ke scanner. Jadi outputnya itu biar keluarnya nanti scanner produknya. Lanjut lagi sampai ke endingnya. Nah, di ending nanti ini kita klik yang delivery-nya ke route to exit. Jadi ibaratnya ya keluar dari proses. Udah kelar kayak gitu, kita masukin ke operasional. Operasional di sini kita tulis sesuai waktu. Nah, ini nih raw materialnya berapa, operasionalnya kan white N 15,2 min. Nah, di sini bisa pakai N atau E. Jadi kalau N itu ibaratnya kalau variabelnya 2 atau lebih dari 1. Ya gampangnya kayak misalnya waktu operasionalnya 15 menit, kalau misalnya 2 menit. Nah, terus yang E itu kalau cuma 1, saya 8 doang gitu. Kita lanjut terus. Nah, kalau misalnya udah, kita masuk yang tunya, yang perjalanannya, to warehouse, to going. Nah, kalau yang ini kita taruh di sebelahnya, yang routing to for housing upper. Nah, delivery. Nah, itu tuh yang di sebelah kanan. Kita klik tulis, udah terus semuanya. Terus habis itu kita masuk ke option dulu. Ini udah kelar nih. Masukin jalannya mau berapa lama. Saya di sini saya pakai 8 jam. Terus nanti sebelum dijalanin jangan lupa di save dulu. Save. Kita save. Ya bebas lah namanya. Kita anggap aja namanya pabrik di sini ya, pabrik. Nah, saya jadi salah nih, harusnya enggak tuh, jadi harusnya for ya. Dia ntar khawatirnya enggak jalan formnya. Saya cek lagi. Nah, saya juga cek di proses ini harusnya diganti ya. Tadinya saya masukinnya yang scanner. Nah, ini yang arah jalan ini nih, yang mau masuk scanner. Harusnya tadi inputnya housing upper. Nah, outputnya nanti scanner di situ, dicek lagi. Diubah di situ doang ya. Kalau barangnya
keluarnya nggak berubah ya nggak masalah, misalnya satu doang gitu, nggak usah ganti-ganti. Karena ini kan tadi saya juga nggak ngecek, makanya ngecek ulang. Nah terus baru kita jalanin. Jadi yang tadi, proses yang tadi jalan nih, masuknya kan housing upper tuh. Nah keluarnya jadi product scannernya, ibaratnya di sini desktop, masuknya keluarnya jadi Copilot. Kita cepetin, muncul. Sabar, memang agak lama sih. Nah kira-kira begini, ini jadi ketahuan kan bottleneck-nya, yang merah-merah itu ya udah pasti bottleneck, ya kan? Blok barangnya rusak gitu. Terus yang lokasi yang bottleneck-nya warna kuning di sebelah ini. Terus ada forget time itu saya seberapa cepet lah, sejamnya ibaratnya gitu, jaraknya 200 berarti kan. Ini nyampe situ. Nah kita pindah ke bagian masukin outputnya, karena kan tadi NG tuh gimana caranya biar nggak bottleneck. Nah ini udah masukin data yang awal tadi, yang capacity, operasional ya kan, mau ininya sama total tuh. Nah total waktu ini dari ibaratnya tadi ya allowance sama operasionalnya 17. Nah terus ada F ini frekuensi, jadi berapa sih satu kali operasional itu butuh bisa ngasilin berapa. Kayak di sini kapasitas dibagi operasional di 224 dibagi dengan 17, jadi berapa butuhnya dalam 1 menit berarti gitu. Terus untuk neo capacity-nya berarti frekuensi awal dikali waktu operasi, jadi nanti ke bawahnya waktu operasionalnya itu dari masing-masing departemen, tapi menggunakan frekuensinya yang awal, karena kan patokannya barang di awal ya. Misalnya gudangnya cepet, berarti kesininya produksinya harus cepet. Gudangnya lama ya berarti kita nyesuaiin biar idle time-nya nggak kebanyakan gitu. Terus habis itu di round sini ya udahlah round kan, di sini J6,0 biar nggak ada koma-komaan jadi ya 0. Di pembulatan itu gunanya pembulatan. Nah kita masukin dulu ini dolar, pakai dolar, kita tambahin dolar biar nanti rumusnya kalau ditarik ke bawah nggak usah ini, daripada susah kan kita tarik aja. Yang nggak berubah frekuensinya, frekuensi kita tetap pakai yang di awal, tapi kan yang H6 ini yang total operasionalnya pindah ganti gitu, ikutin dari masing-masing departemen. Nah terus kita drag aja ke bawah. Nah terus kita hapus ini yang ya dihapus lah. Nah lagi hapus lagi yang nolnya, terus kita pembulatan. Nah setelah pembulatan ini hasilnya nih udah jadi kan, 224, 184, 105, 26, 53, 356 dan 461. Ini adalah kapasitas baru. Nah ini adalah kapasitas barunya ya. Jadi kita langsung inputin aja dari sini kapasitas barunya, kita masukin, ikutin aja. Nah habis itu baru kita run, kita jalankan. Nah kita jalankan, langsung kita cepetin aja ya biar kelar. Nanti hasilnya ini lama juga ya, 4, 5, 6, 7, 8 jam. Nah kita tunggu. Nah keluar nih, ini hasil yang udah, nah nggak ada bottleneck-nya kan, nggak ada yang keblok juga barangnya, nggak ada yang NG. Nah kira-kira begitu. Ini buat tampilannya ya, untuk nantinya selanjutnya kesimpulannya dibahas sama teman saya juga. Pada penutup ini kami akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penggunaan software Pro Model menunjukkan perbaikan pada proses dengan mengurangi waktu tunggu dan waktu perpindahan di setiap tahapan produksi. 1. Pengurangan waktu tunggu. Waktu tunggu di berbagai area dikurangi menjadi lebih efisien, seperti di assembly 2 menit, finish test 4 menit, dan blowing area 8 menit. 2. Optimasi waktu pindah.
Setiap perpindahan antar tahap diatur dengan waktu yang lebih spesifik. Contohnya, perpindahan dari warehouse ke blowing area 10 menit dan dari packing ke delivery 25 menit. Yang ketiga, peningkatan kapasitas. Kapasitas pada beberapa tahap proses telah disesuaikan untuk mendukung alur yang lebih lancar. Misalnya kapasitas blowing area sebesar 105 dan kapasitas delivery sebesar 461. Kemudian saran. Gunakan alat otomatisasi untuk perpindahan antar tahap seperti conveyor atau AGV. Lakukan monitoring berkala untuk melihat tren peningkatan dan perbaikan proses. Kelola inventory dengan JIT untuk memastikan material datang saat dibutuhkan.